Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jaima Regina Brusmiri dengan NIM 3213121028. Saya berasal dari kelas B reguler 2021. Adapun video ini saya buat untuk menuntaskan tugas dari analisis wacana. Untuk itu, mari kita lihat videonya. Channel Infect Story ini dibuat untuk menghadirkan konten-konten berbasis sejarah dengan analisa yang lebih mendalam namun tetap mudah untuk dipahami. Buat para pecinta sejarah, pasti tahu kalau Indonesia pada zaman dahulu pernah dijajah oleh beberapa negara asing. Di antara beberapa negara asing tersebut, ada dua negara yang paling terkenal, yaitu Belanda dan Jepang. Di tahun 1942, setelah berhasil merusak pangkalan Pearl Harbor, militer Jepang datang ke Hindia Belanda. Mereka berhasil mengusir koalisi dari pasukan sekutu dan Belanda. Ya, betul adanya. Jadi, pada tanggal 8 Maret 1942, hanya dalam tempo 8 hari, militer Kekaisaran Jepang berhasil menaklukkan Hindia Belanda secara de jure. Nah, kekuasaan militer Jepang menduduki wilayah Hindia Belanda dan akhirnya membuat pasukan Belanda dan sekutu hengkang tunggang langgang meninggalkan Hindia Belanda atau rela menjadi tawanan perang. 28 Februari 1942, Belanda yang saat itu menjajah Nusantara mampu diusir oleh pasukan Jepang. Oke, penjelasan dari video ini juga benar adanya bahwa Jepang berhasil menguasai wilayah-wilayah Indonesia bagian luar Pulau Jawa. Kemudian, Jepang juga melanjutkan misi penguasaan dan pemusatan serangan ke Pulau Jawa tanggal 28 Februari 1942. Dalam waktu singkat, wilayah Nusantara terutama Pulau Jawa berhasil dikuasai oleh Jepang. Awalnya, kedatangan Jepang ini disambut baik oleh masyarakat bak pahlawan. Sekali ya teman-teman, jadi untuk dapat mempelancarkan kebijakan Jepang di wilayah pendudukan Jepang di Jawa saat itu, militer Jepang memberikan sifat afektif yang besar terhadap bagaimana mendoktrinasi masyarakat, melunakkan hati masyarakat, dan bagaimana menarik simpati dan perhatian dari masyarakat tersebut. Karena berhasil menjajah dari wilayah Nusantara. Namun, masyarakat saat itu belum sadar bahwa bangsa yang mereka anggap sebagai penyelamat ini justru akan berubah menjadi mimpi buruk. Mereka menyebut diri mereka sendiri sebagai saudara tua bangsa Indonesia yang berkeinginan membuat persemakmuran di wilayah Asia Pasifik. Propaganda ini dikenal dengan semboyan gerakan 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Sebenarnya propaganda ini untuk menarik simpati masyarakat agar mau membantu Jepang yang saat itu sedang menghadapi Amerika Serikat pada Perang Dunia Kedua. Bahkan Jepang juga melibatkan pemuda Indonesia yang tergabung dalam pasukan pembela tanah air atau yang dikenal dengan PETA. Pasukan PETA kemudian dibentuk untuk menghadapi pasukan sekutu di medan perang. Karena perang membutuhkan tenaga dan dana yang tidak sedikit, maka Jepang memperlakukan sebuah kebijakan kerja paksa yang kemudian dikenal dengan nama Romusa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Romusa diartikan sebagai orang yang dipaksa bekerja berat pada masa pendudukan Jepang. Hal ini membuat militer Jepang memobilisasi massa demi mencapai tujuannya. Dengan melibatkan masyarakat jajahan dalam berbagai program pembangunannya, militer Jepang bisa difokuskan untuk tugas yang lebih penting, yaitu bertempur sampai titik darah penghabisan dengan militer sekutu yang semakin hari semakin kuat dan mendekati wilayah kekuasaannya. Kebijakan Romusa diberlakukan oleh militer Jepang dari tahun pertamanya mendarat di Indonesia. Kebanyakan, Romusa berasal dari mereka yang berprofesi sebagai petani. Bahkan sejak Oktober 1943, seluruh petani di Nusantara diwajibkan untuk menjadi Romusa. Pada awalnya, para Romusa hanya ditempatkan di tempat kerja yang tidak jauh dari rumah. Namun terdesak oleh perang, Jepang pun menempatkan para Romusa tersebut di tempat yang jauh, bahkan sampai ke luar negeri. Para Romusa ini tidak hanya ditempatkan di Indonesia, namun juga beberapa tempat di Asia Tenggara yang dikuasai oleh Jepang. Total pekerja Romusa yang dimiliki oleh Jepang bahkan mencapai 4 hingga 10 juta orang. Oke, di sini dikatakan bahwa pemerintahan Jepang memiliki pekerja Romusa berjumlah 4-10 juta orang. Tapi di jurnal atau di sumber yang saya dapat, nah di sini dikatakan bahwa menurut beberapa peneliti total pekerja Romusa itu ada 4 juta jiwa, ada juga yang bilang 300.000 orang Jawa, ada yang bilang 140-160.000 jiwa. Tapi jumlah pasti keseluruhan pekerja Romusa itu masih simpang siur karena sulitnya menemukan dokumen detail untuk pengarahan tenaga kerja massal di wilayah Hindia Belanda tersebut. Setiap keluarga diwajibkan mengirim seorang anggota untuk dijadikan Romusa. Maka itu tidak mengherankan jika para Romusa ini tidak hanya terdiri dari orang dewasa, tapi juga terdapat anak kecil di dalamnya. Mereka diberikan berbagai macam tugas seperti mengurus lahan kosong untuk ditanami tanaman pangan dan juga membangun rel kereta. Dalam pelaksanaan tugas sebagai Oke, di sini dibilang juga kalau pekerja Romusa itu disuruh untuk mengelola lahan kosong untuk ditanami tanaman pangan dan membangun rel kereta api. Itu benar adanya teman-teman. Jadi
di sumber yang saya dapat itu, tugas pekerja Romusa itu terkonsentrasi membangun infrastruktur dan eksploitasi sumber daya alam untuk kepentingan perang. Nah, makanya mereka disuruh mengumpulkan bahan pangan seperti padi, tanaman obat, membuat jalan, jembatan, jalan raya, rel kereta api, landasan pesawat terbang, dan menggali bahan tambang. Romusa, mereka diperlakukan secara kasar dan tidak manusiawi. Makanya nggak heran jika banyak orang tua zaman dahulu yang bilang bahwa Jepang jauh lebih kejam dari Belanda. Toh saat itu, mereka sedang dalam kondisi darurat perang. Manapun bagaimanapun, setelah Belanda berhasil mengamankan sebagian besar wilayah Nusantara, mereka mulai melihat Nusantara sebagai bagian dari Belanda. Kaum wanita juga tidak luput dari Romusha. Berbeda dengan para lelaki yang harus bekerja di ladang atau membangun infrastruktur, wanita malah dijadikan budak seks dari tentara Jepang. Oke, apakah benar ada praktik ekspoliasi pada wanita? Nah, itu benar teman-teman. Jadi, praktik ekspoliasi pergerakan sosial lainnya adalah bentuk penipuan terhadap para gadis Indonesia untuk dijadikan wanita penghibur dan disekap dalam tempat tertutup. Awalnya, para gadis-gadis itu dibujuk dengan iming-imingan pekerjaan seperti perawat, pelayan toko, dan disekolahkan. Tapi, pada akhirnya hanya dijadikan pemuas nafsu oleh prajurit-prajurit Jepang di tempat tertentu seperti Solo, Semarang, dan Jakarta. Para mandor serdadu Jepang juga berlaku sangat kejam terhadap para Romusa. Bahkan menurut pengakuan salah satu mantan Romusa bernama Sadin, yang berhasil dikutip dari Historia, mengatakan bahwa pekerja yang sudah tidak mampu bekerja akan dikubur hidup-hidup. Salah satu contoh pembangunan yang dilakukan oleh para Romusa adalah pembangunan terowongan untuk mengalirkan aliran sungai Berantas yang meluap ke Samudra Hindia. Pembangunan dimulai pada Februari 1943 dan rampung pada Juli 1944. Terowongan yang diberi nama Neyama ini masih berfungsi dengan baik bahkan sampai Jepang hengkang dari Indonesia. Jika melihat kekejaman Jepang terhadap para Romusa, Jepang benar-benar mengerikan pada masa Perang Dunia Kedua. Terlepas dari apapun motivasinya, harus diakui bahwa Jepang sedikit banyak berkontribusi, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses kemerdekaan. Dalam bidang politik dan militer misalnya, berbagai ilmu mengenai mobilisasi massa, organisasi, dan tekad semangat juang untuk mencapai tujuan banyak mendapat pengaruh dari Jepang. Oke, benar adanya. Jadi di sini kita bisa mengambil sisi positif atau keuntungan yang dapat dipetik diperoleh bangsa Indonesia pada masa pendudukan Jepang. Di antaranya itu terdapat pada bidang politik, pemerintahan dan birokrasi, bidang militer, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, serta bidang pendidikan. Nah, di sini ada satu yang ingin saya sampaikan, bahwa di video ini tidak ada dijelaskan bahwa tidak semua pekerja Romusa melakukan pekerjaan yang berat, kekurangan makanan hingga kelaparan. Namun nyatanya di sumber yang saya dapat itu dikatakan bahwa kerjaan yang relatif ringan itu biasanya dapat diperoleh oleh orang yang berasal dari golongan ekonomi kelas atas gitu. Misalnya anak seorang kiai, tokoh adat yang mengenyam pendidikan dasar atau sekolah rakyat.